Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala liqa'ana liqa'an mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bi Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam: Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Marilah kita semuanya meningkatkan kalimat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pula menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada reformer dunia, pendobrak pintu-pintu kejahilan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Ayat ini menegaskan waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat ini menegaskan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal-amal kebaikan serta pula meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataan yang terjadi di saat sekarang ini, masih banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahkan kaum muslimin, kaum muslimat yang ternyata Allah telah memerintahkan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang tidak mau mendengarkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas, wal takum minkum ummatun yad'una, menyerulah kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, untuk melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yanhauna 'anil munkar, serta mencegah segala perbuatan keji dan munkar. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara
agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar di amal-amal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang senantiasa berzikir, orang yang senang membaca, memandangkan kalimat-kalimat Allah, maka Allah pun akan menjaga hati kita, jasad kita dimanapun kita berada. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, justru hati kita akan menjadi tentram. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada berzikir, masih banyak yang bisa kita lakukan di saat-saat kita santai. Tidak perlu kita melakukan amal-amal yang tidak dicintai dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bisa kita melantunkan dengan salat Nabi, bisa berzikir kepada Allah. Salah satunya bersalat kepada Nabi, yaitu salah satunya Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya, Assalamu alaik Asfal Asfiya, Assalamu alaik Azkal Azkiya, Assalamu alaik Asfal Asfiya, Assalamu alaik Azkal Azkiya, Assalamu alaik Min Rabbis Sama, Assalamu alaik Dama bilang qidha, Assalamu alaik Dama bilang qidha, Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semuanya akan mendapatkan syafaatul utma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita akan berkumpul dan berjumpa dengan dambaan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana seandainya kita tidak cinta bersalawat, tidak cinta untuk meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti ketika melakukan seperti itu, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita masih termasuk dengan hamba-hamba yang rugi hidup di muka bumi ini. Karena apabila kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, balasannya adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, bagi kita yang tidak mau meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya pun sudah jelas, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditegaskan dalam sebuah firman-Nya dalam ayat suci Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum dara
orang-orang yang beriman, wahai seluruh manusia yang beriman kepada Allah, qu anfusakum, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, wa ahlikum nara, yaitu dari siksa api neraka. Dan dalam ayat ini sudah begitu tegas bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa melaksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, serta pula menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang harus kita lakukan pertama kali dalam kehidupan ini yang diperintahkan oleh Allah? Ada satu amal yang wajib dan tidak boleh kita tinggalkan, yaitu melaksanakan solat yang 5 waktu. Bagaimana seandainya kita hidup di muka bumi ini, tapi kita tidak pernah melaksanakan solat yang 5 waktu? Apakah ada jaminan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita dilahirkan ke muka bumi ini, berarti kita sudah bersaksi di hadapan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan pertama kali adalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan solat dan 5 waktu. Dan itu sudah ditegaskan dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu fi yaumil qiyamah as-salah. Kalau kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dipanggil oleh Allah, akan diminta pertanggungjawabannya, yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah harta kita, bukanlah istri kita yang cantik, bukanlah suami kita yang tampan, bukanlah putra-putri kita yang banyak. Akan tetapi yang akan ditanya pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipanggil oleh Allah, yaitu adalah solat yang 5 waktu. Bagaimana seandainya kita tidak pernah melaksanakan solat? Bagaimana kalau kita lalai dalam melaksanakan solat yang 5 waktu? Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya ada di antara kita yang selama ini barangkali masih lalai melaksanakan solat yang 5 waktu, segeralah Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kita bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Kalau selama ini saya tidak pernah melaksanakan solat, tapi saat ini saya sudah mulai solat, apakah kira-kira taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah berjanji bahwasanya siapapun siapapun di antara kita umat Nabi Muhammad yang mau bertaubat ketika melakukan kesalahan, segera kembali kepada Allah, Allah pun akan memberikan sebuah taubat. Allah akan membuka pintu ampunan kepada umat Nabi Muhammad yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ditegaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam, setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini pasti memiliki yang namanya sebuah kesalahan. Wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Tapi orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang ketika melakukan kesalahan, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Masihkah kita tidak mau bertaubat? Masihkah kita tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara Allah sudah berjanji, ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang bertaubat akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehlah kalau kita punya hiburan, bolehlah kita cinta dengan sesuatu. Misalkan kita cinta, misalnya kita suka bernyanyi, misalnya kita suka main hiburan, suka nyanyi, misalkan siang-siang kita, biarpun beda dari,
yang datang menggodaku. Misalkan kita nyanyi seperti ini gitu kan. Sekarang masalahnya kan banyak di antara kita yang suka hiburan nyanyi gitu kan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Pertanyaannya, boleh tidak Ustaz ketika kita melakukan seperti itu? Silahkan. Yang terpenting, bagaimana ketika tiba waktu adzan, ketika sudah dikumandangkan adzan, tinggalkan hiburan kita. Segeralah kita datang ke masjid, segeralah kita datang ke musholla, segeralah ajak keluarga kita untuk melaksanakan salat yang lima waktu. Kenapa? Karena di situ ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, panggilan sebuah kemenangan, panggilan sebuah kemerdekaan, dan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita akan tetap larut, akan tinggal begitu saja? Kita akan tetap larut bermain-main dalam permainan dunia semata. Sementara setiap diri kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya saat ini sudah banyak orang tua yang sudah tidak peduli terhadap putra-putrinya. Sudah banyak seorang ayah saat ini sudah tidak peduli lagi terhadap putra-putrinya. Seorang ibu sibuk dengan kerjanya, tidak peduli terhadap putra-putrinya. Padahal wahai ayah, wahai bunda, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang ayah dan bunda tidak pernah mengingatkan putra-putrinya, khususnya dalam hal salat, dalam hal mengaji, dalam hal agama, berarti sang ayah dan bunda akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita akan menggugat, nanti akan bicara, ya Allah, saya selama hidupnya tidak pernah dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan agama. Selama hidupnya saya oleh orang tua saya tidak pernah digajikan, ya Allah. Dipanggil orang tua kita, diminta pertanggungjawabannya orang tua kita. Apa yang akan kita sampaikan ketika kita melakukan kelalaian seperti ini? Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan aktivitas dalam sehari-hari, dihadapkan dengan segala ujian, baik itu ujian keluarga, ujian di kantor ataupun ujian-ujian lainnya, tetaplah yang harus kita jadikan pondasi adalah sabar dan salat. Kenapa harus sabar dan salat yang dijadikan pondasi? Karena sabar adalah memang salah satu kunci bagi orang-orang yang beriman, dan salat adalah sebagai pemberi kesabaran di saat kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ketika orang melaksanakan salat, insya Allah dia akan diberikan kekuatan dan kesabaran. Karena di antara keduanya, sabar dan salat tidak boleh kita terpisahkan. Sebagaimana yang telah difirmankan dalam Al-Quran yang berbunyi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Wa innaha lakabiratun, akan tetapi yang demikian itu sungguh sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, kecuali kata Allah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, pernahkah kita mengkoreksi diri kita? Apakah kita sudah melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya? Apakah lebih banyak kebaikan kita atau justru keburukan kita? Yang bisa menjawab ini semua adalah diri kita masing-masing. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada suatu perubahan dalam diri kita kalau kita tidak memulai diri kita sendiri. Karena orang lain tidak akan bisa merubah diri kita. Semua perubahan baik tidaknya ditentukan oleh diri kita sendiri.
ditegaskan dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali dianya sendiri mau merubah dirinya sendiri. Ketika kita sadar, ketika kita bisa mengkoreksi diri, maka insya Allah langkah kita ke depan akan justru lebih baik, baik dunia maupun di akhirat. Sahabat iman, pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu barangkali ada di antara kita selama ini larut dalam mencari harta, larut mencari kehidupan dunia semata. Mulai saat ini mari kita segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bolehkah Ustaz seandainya kita mencari harta terus siang dan malam? Jawabannya hanya satu. Ketika kita dihadapkan dengan nafkah kehidupan, silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, kewajiban yang telah diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita tinggalkan. Ujian sebesar apapun yang kita hadapi, tetap hadapi dengan sabar. Karena orang yang sabar adalah orang yang kuat, adalah bukan orang yang kuat dalam berkelahi. Orang yang kuat adalah bukan orang yang kuat dalam berantem. Tapi kata Nabi dalam sebuah hadisnya, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, bukanlah orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam perkelahian. Orang yang kuat adalah bukan orang yang sekenang menang dalam berantem. Tapi orang yang kuat, kata Nabi, adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya di saat ia marah. Sahabat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, masihkah kita tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masihkah kita tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah Subhanahu wa taala begitu menegaskan, bahkan dalam sebuah firman-Nya dalam ayat suci Al-Qur'an ditegaskan pula, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, untuk melaksanakan amal-amal kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, serta pula mencegah segala perbuatan keji dan mungkar, wa tu'minuna billah. Yang terakhir yaitu intinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan takwa dan tetap berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.